sini saya jelaskan beberapa contoh soal tentang limit. Mungkin kemungkinan hanya ini nanti yang bisa keluar atau yang biasa kalian ketemu. Yang pertama, tentukan nilai limit dari fungsi 8x kurang 3 jika x mendekati min 1. Kalau dia seperti ini sangat mudah, tinggal kamu substitusikan nilai x min 1 yang mendekati x min 1 ke fungsi ini. Berarti kan 8 dikali min 1 dikurang 3. 8 dikali min 1 berarti min 8 dikurang 3. Berarti dia min 11. Cukup mudah ya. Kita coba yang B. Berarti limit dari x kuadrat dikurang 2x dikurang 15 per x pangkat 2 dikurang 7x ditambah 10 jika x mendekati 5. Oke, kita coba substitusikan langsung. X mendekati 5 berarti 5 kuadrat dikurang 2 kali 5 dikurang 15 per 5 kuadrat dikurang 7 kali 5 ditambah 10. Kita cek loh berapa nilainya. 5 pangkat 2 berarti kan 25 dikurang 2 kali 5 berarti kan 10 dikurang 15 per 5 pangkat 2 berarti 25 dikurang 7 kali 5 berarti 35 ditambah 10 sama dengan, kita cek, 25 kurang 10 berarti bisa 15. 15 dikurang 15 0. Kita coba, apa kemungkinan nilainya 0 per C? Apa kemungkinan 0 per C atau 0 per 0? Kita cek. 25 kurang 35 berarti utang 10 atau negatif 10. Negatif 10 tambah 10 0. Ternyata jawabannya 0 per 0. Ingat, ketika jawabannya 0 per 0 hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama kita faktorkan, yang kedua mengalihkan bilangan sekawan. Oke, hanya ini caranya yang dua ini. Berarti kita faktorkan x kuadrat dikurang 2x dikurang 5. Berarti kalau kita faktorkan, berapa faktornya x kuadrat dikurang 2x dikurang 15? Atau udah biasa kan? Jika dijumlah dia 2 dikali dia min 15. Berapa dengan berapa? Berarti kemungkinan 5 dengan 3 kan? Nah, baru kalian bermain di mana? Apakah yang 3 yang negatif atau 5-nya? Berarti kemungkinan ini. Kita cek. 3 ditambah min 5 min 2. 3 dikali min 5 min 15. Oh betul. Berarti faktornya itu adalah faktor dari x kuadrat ya, yang di atas berarti ini positif kan? Berarti x ditambah 3 ya, x ditambah 3 x dikurang 5. Ini faktor dari atas. Kemudian per, berarti faktor yang ini penyebutnya. Jika dijumlah dia min 7 dikali dia 10. Berapa? Berarti 2 dengan 5 enggak? Berarti ini negatif. Negatif 2 ditambah negatif 5 negatif 7. Negatif 2 dikali negatif 5 positif 10. Betul kan? Berarti faktor dari penyebutnya yaitu x dikurang 2 x dikurang 5. Sama-sama negatif kan? Iya, oke. Bisa ya? Saya hapus nih. Jika x mendekati 5 kan? Nah, sama dengan berapa? Ada enggak di sini fungsi atau faktornya yang sama? X kurang 5 ini kan? Ini dengan ini sama kan? Oke, bisa kita selesaikan. Jadi tinggal x tambah 3 per x kurang 2. Udah, berarti ini kan limitnya. Berarti tinggal limitnya x tambah 3 per x dikurang 2 jika x mendekati 5. Udah, tinggal substitusikan 5-nya. Ini kan x tambah 3, berarti 5 ditambah 3 per 5 dikurang 2. 5 tambah 3, 8. 5 dikurang 2, 3. Berarti jawabannya 8 per 3. Ingat, jawaban itu tidak mesti harus bilangan bulat. Yang intinya dia harus bilangan real. 8 per 3 bilangan real atau ini bilangan pecahan. Paham? Paham ya? Oke, ini saya coba contoh soal yang B. Yang C biar jadi latihan kalian nanti di rumah. Oke, saya coba yang B. Limit dari fungsi 9 kurang x per 3 kurang akar x jika x mendekati 9. Kita coba loh substitusikan langsung. Apakah nilainya dia konstanta atau bisa jadi 0 per 0. Tapi secara kasat mata itu harusnya udah langsung kalian bisa tahu bahwa ini pasti jawabannya 0 per 0. Kita buktikan. Berarti ini kan 9 dikurang x-nya ganti 9 per ini 3
kurang akar X. X tadi berapa 9. Oke, 9 plus 9 kan 0 per 3 dikurang akar 9 kan 3. Jadi 3 kali ini 0. Berarti 0 per 0. Ingat, ketika jawabannya 0 per 0 hanya 2 kemungkinan. Kalau tidak cari faktornya, berarti satu lagi kalikan dengan bilangan sekawan. Artinya bilangan sekawan bisa penyebutnya, bisa pembilangnya. Ini kita buat pembilangnya aja. Kayak sama seperti merasionalkan. Berarti ini kita kalikan dengan bilangan penyebut sekawan. Berarti limit X, ini Bapak buat dulu ya. 9 ini per 3 dikurang. Ini berarti kalikan penyebut sekawan. Berarti kali 3 kan, ini jadi plus atau tambah X per 3 ditambah X. Paham ya? Ini artinya mengalikan bilangan sekawan. Sama dengan, ini boleh kita kalikan. Berarti ini berapa nih? 9 kali 3 berarti 27. Kayak kali pelangi, 9 kali 3, 9 kali ini, berarti ini tambah 9 akar X. Ini kali ini berarti sama aja kurang 3X. Ini dikali ini berarti ini dikurang X akar X. Per, berarti ini 3 kali 3, 9, saya 9 kali positif akar X berarti tambah 3 akar X. Ini kali ini berarti negatif 3 akar X. Akar X kali akar X. Akar X kali akar X berapa? X kan? Akar X kali akar X sama dengan X atau kurang X ya. Karena akar dikali akar sama dengan, oke, ini ada 27, ada 9 akar X kurang 3X kurang X akar X. Oke, ini kan berarti 9. 27 ditambah 9 akar X dikurang 3X kurang X akar X per 9. Ini bisa habis. 3 akar X dikurang 3 akar X berarti ini habis, berarti kurang 9X. Sama dengan, ada yang sama enggak gitu? Kan belum ada yang sama kan? Belum ada yang sama. Baru kita buat jadi dia bilangan atau kita kelompokkan. Ya, dah. Ini hasilnya di atas kan? Sebenarnya dari atas ini boleh kita biarkan aja dulu atau seperti ini. Cuma kalian nanti takutnya bingung. Kalau kita biarkan yang di atas ini, yang kali pelangi, ini kan sama aja seperti ini, tapi dikalikan sama ini. Kalau kita biarkan 9X dikali, berarti ini 3 tambah akar X. Nah, sama aja kan? Atau berarti yang ini benar ya? Berarti ini juga. Terus saat kita kalikan, kita biarkan dia 9 kurang X ini, 9 kurang X. Berarti ini juga 9 kurang X 3 tambah akar X. Kita biarkan aja mereka supaya ada yang sama. Ada yang sama di antara mereka? Ada, berarti ini dengan ini sama kan? Nah, jadi tinggal 3 ditambah akar X. Nah, berarti ini limit dari X dikurang 9. Udah tinggal substitusikan. Berarti 3 ditambah akar 9 sama dengan 3 ditambah akar 9, berarti ambil yang positif 3. Berarti 3 tambah 3 6. Berarti jawabannya adalah 6 ketika fungsi ini diselesaikan. Ini namanya mengalihkan penyebut sekawan. Penyebutnya yang kamu kalikan. Ada cara lain dengan mengalihkan atau faktorkan 9 akar X. Yang atasnya kamu faktorkan. Bagaimana caranya? Nah, yang mana lebih mudah menurut kalian? Berarti ini limit X mendekati 9. Ini kan tadi soalnya kan 9 kurang X per 3 dikurang akar X. Yang ini yang kamu faktorkan 9 kurang X. Gimana caranya supaya dia sama dengan ini? Kalau Bapak buat seperti ini, 3 ditambah atau dikurang dulu, 3 dikurang akar X dikali 3 ditambah akar X per 3 dikurang akar X. Sama enggak jawaban ini dengan di atas? Kalau kita selesaikan sama ya. 3 kali 3 berarti kan 9. Anggaplah Bapak buat sini 9. 3 dikali positif akar X berarti kan positif 3 akar X. Negatif akar X dikali 3 berarti negatif 3 akar X.
Negatif akar X dikali positif akar X, berarti kan dia tinggal X ya, karena negatif kali positif negatif, berarti negatif X. Sama dengan 9. 3 akar X dikurang 3 itu habis, jadi tinggal kurang 9. Berarti sama kan dengan di atas ya? Sama. Berarti boleh yang di atas kamu faktorkan. Berarti kamu faktorkan yang di atas sama dengan, ada yang sama enggak unsurnya? Ada. Ini dengan ini sama. Iya kan? Berarti tinggal 3 tambah akar X sama dengan. Nah, berarti ini kan limit X mendekati 9, 3 akar X. Berarti kamu substitusikan aja. 3 ditambah akar 9 sama dengan 3 tambah 3 sama dengan 6. Jadi ada dua kemungkinan kamu bisa. Apakah yang di atas kalikan sekawan atau yang di atasnya faktorkan. Karena tadi kan hanya dua kemungkinan untuk menyelesaikan ini. Difaktorkan atau kalikan sekawan. Paham ya? Ini kemungkinan contoh soal yang akan muncul. Semoga kalian paham dan bermanfaat. Terima kasih.